Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakra Budiman Putra, mahasiswa Telkom University dari jurusan S1 Informatika, kelas IF 4505, dengan nomor induk mahasiswa 130121323 akan mempresentasikan tentang urgensi agama Islam. Agama. Secara etimologi, agama berarti a, tidak, dan gama berarti pergi. Secara istilah, agama berarti seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, agama berarti suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang dilakukan suatu kelompok dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan yang suci. Menurut KBBI, agama berarti sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Islam. Secara etimologis, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ragam agama. Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan yang menurut Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penganutnya melakukan tindakan ritual berupa moral atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Dari sekian banyak agama yang ada di dunia, ada beberapa agama yang dianggap besar karena banyak penganutnya dan sistematis ajarannya, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Yahudi, dan yang lainnya. Semua agama itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama bersifat kebangsaan, yaitu identik dengan suatu bangsa atau ras, dan bangsa penganutnya mengklaim bahwa agama itu miliknya saja, seperti Yahudi oleh bangsa Yahudi, Konghucu oleh bangsa Cina, Hindu oleh bangsa India, dan Shinto oleh bangsa Jepang. Yang kedua bersifat mendunia, yaitu mengklaim bahwa agama itu untuk seluruh dunia, sehingga ajarannya disebarkan ke seluruh dunia, seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Ruang lingkup agama. Yang pertama, keyakinan atau kredial. Yang kedua, peribadatan atau ritual. Yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Yang keempat, adanya keyakinan pada gaib. Yang kelima, adanya kitab suci sebagai pedoman. Yang keenam, adanya rasul pembawa. Yang ketujuh, adanya ajaran yang bisa dipatuhi. Yang kedelapan, adanya upacara ibadah standar. Tujuan didatangkannya Islam ada 5. Yang pertama, menjaga dan memelihara agama. Yang kedua, menjaga dan memelihara jiwa. Yang ketiga, menjaga dan memelihara akal. Yang keempat, menjaga dan memelihara harta. Dan yang terakhir, menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan. Prinsip syariat Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, ibadah sesuai dengan Rasulullah. Selanjutnya, muamalah, akal, akhlak atau sistem nilai, kebersihan jiwa dan raga. Dan selanjutnya, sebagai software atau info dari langit dan dahsyat, persaudaraan, bermasyarakat, membela kebenaran, berkelanjutan, berserah diri kepada Allah. Peran penting agama Islam. Yang pertama, sebagai sumber informasi, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, sebagai sumber konfirmasi, yaitu sebagai penyimbang kondisi psikis, sebagai petunjuk yang hakiki. Yang ketiga, sebagai sumber kendali, artinya pengendali hawa nafsu yang terus berkembang, memberi dorongan berbuat baik kepada manusia. Yang terakhir, sebagai sumber solusi, yaitu Islam menjadi bagian dari problem solving terhadap permasalahan umat yang dinamis di masa lalu dan sekarang. Agama Islam. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan.
yaitu agama adalah sarana terbaik untuk menyampaikan hal baik yang menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah dan larangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk keselamatan. Artinya, sebagai sarana terbaik bagi seseorang untuk berhubungan dengan Tuhannya. Yang ketiga, sebagai jembatan perdamaian dunia. Artinya, karena Islam selalu mengajarkan untuk berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi orang yang berbeda agama. Selanjutnya, sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia jadi lebih tahu cara menyikapi masalah-masalah sosial. Selanjutnya, sebagai benteng kekuatan. Artinya, sebagai benteng terkuat yang tak mengenal ruang dan waktu. Yang terakhir, sebagai menjaga kebahagiaan. Artinya, menjaga bahagia bagi penganutnya dalam kehidupan Islam sebagai hidayah bagi kehidupan manusia. Secara etimologis, hidayah berarti petunjuk. Sedangkan secara istilah, hidayah berarti petunjuk yang diberikan Allah pada manusia dalam menjalani kehidupannya. Ada 4 tingkatan hidayah. Yang pertama, hidayah ghoriziyah, bersifat instingtif. Artinya, petunjuk kehidupan yang diberikan Allah bersamaan dengan kelahiran berupa kemampuan. Yang kedua, hidayah hisiyah, bersifat indrawi. Artinya, berupa kemampuan indera dalam menangkap citra lingkup hidup hingga manusia dapat menentukan lingkungan yang dibutuhkan. Yang ketiga, hidayah akliyah, bersifat intelektual. Artinya, petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan berpikir dan menalar. Selanjutnya, hidayah diniyah. Artinya, petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa ajaran-ajaran yang praktis untuk diterapkan dalam meniti kehidupan secara individual. Kesimpulan dari presentasi saya, ada banyak agama yang terdapat di alam semesta. Jadi, kita sebagai manusia harus menaati apapun agama yang ada di alam semesta ini. Allah memerintahkan kita untuk tidak saling merendahkan antar manusia dan harus saling menyayangi walaupun terdapat perbedaan di antara kita. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.